Selamat pagi Ibu Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dengan saya, Bapak Pendeta Octavianus dari GKI Banjarbaru dalam renungan pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur atas pagi ini. Hanya karena kebaikan-Mu kami boleh dibangunkan dengan kekuatan yang baru. Dan biarlah kami menapaki sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami dituntun, dibimbing dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 13, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32 sampai 41. Ayat 32 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberitakan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara, oleh karena dialah maka diberitakan pada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dia lah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Sampai sejauh sana pembacaan bagi kita. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita sebagai orang-orang percaya, keselamatan di bumi dan di sorga itu sudah jelas. Itu bukanlah karena karya kita, perjuangan kita, tapi karena kasih dan kemurahan Allah lewat Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam nas kita, Rasul Paulus menjelaskan dalam khotbahnya, dalam pemaparannya, bagaimana hukum Taurat itu tidak bisa membawa orang kepada keselamatan, membawa orang kepada hidup kekal. Karena apa? Karena manusia berdosa, manusia tidak mampu melaksanakan hukum Taurat dalam hidupnya. Dan yang mampu menyelamatkan manusia adalah Kristus. Di dalam ayat 39 dikatakan yang menjadi perhatian kita, fokus kita dalam perenungan ini. Dan di dalam dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat memperoleh dari hukum Musa. Jadi manusia gagal, manusia tidak mampu melaksanakan hukum Taurat atau hukum Musa dengan sempurna. Karena manusia berdosa. Tapi Allah mengasihi dunia ini, Allah mengasihi kita, sehingga ia memberi jalan kepada kita.
Dan jalan itu adalah jalan yang disediakan Allah lewat Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dinyatakan dalam nas kita tadi. Dia membebaskan kita dari segala dosa. Setiap orang yang percaya pada Kristus ia dibebaskan dari segala dosa. Dosa di masa lampau, di masa sekarang. Dan mungkin dosa yang kita lakukan setelah kita percaya Yesus. Karena kita masih tinggal di dunia dan mungkin masih bisa berdosa. Tapi dalam kasih karunia Allah, kita dimampukan untuk melawan dosa. Untuk membebaskan diri kita daripada dosa. Jadi dalam perenungan kita pada hari ini saya memberi tema hidup bebas dari dosa. Kita patut bersyukur kita bisa bebas dari dosa. Kenapa? Karena kasih Kristus. Dosa-dosa kita diampuni. Dosa-dosa kita dilupakan oleh Tuhan. Karena kasih Kristus. Dan sekaligus lewat kuasa Roh-Nya yang kudus kita dimampukan hidup jauh dari dosa. Kita hidup kudus, hidup berkenan, hidup layak di hadapan-Nya. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Karena hati, pikiran, dan perasaan kita dicerahkan, dituntun, dan dibimbing untuk hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita dibebaskan dari dosa. Ekspresi syukur kita, ekspresi terima kasih kita yang hidup dibebaskan dari dosa adalah kita harus menjauhkan dosa itu dalam hidup kita. Segala hal-hal yang tidak layak, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita, harus kita jauhkan. Dan yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita harus bersyukur. Bersyukur karena kita dibebaskan dari dosa. Dengan apa kita bersyukur? Dengan tindakan dan perbuatan kita yang mengasihi. Mengasihi Allah, mengasihi sesama kita. Kita melakukan hal-hal baik. Karena kita tidak ingin menyakiti hati Tuhan yang telah berkorban untuk kita, yang telah membebaskan kita. Karena keselamatan kita bukanlah keselamatan yang murah meriah, tapi keselamatan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita hidup bebas dari dosa dan kita bersyukur karena kita diselamatkan, dibebaskan dari dosa. Dengan melakukan kebaikan, dengan menjauhkan diri dari tindakan dan perbuatan yang menyakiti hati Allah dengan berbuat dosa. Kiranya Tuhan membimbing menuntun kita hidup bebas dari dosa dan hidup bersyukur, hidup berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah dalam kuasa Roh Kudus kami boleh melangkah bersama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga hidup kami sungguh bebas dari dosa dan hidup kami menjadi hidup yang bersyukur, yang berterima kasih, melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.